Laras Pak J. Nggih. Nggih ngejengke ati. Nggih. Jenengan iki ora aja senyum ngono lho. Ya angel. Angel Mantanen iki agak angel. Awang senyum kok angel lho. Arep atine iku napa sedih ini senyum. Ini senyum sampean ini senyum sedih, Mas. Oke, iki dan profil kita. Raine Mas. Nanti tingane Pak Dito. Kali itu menapa? Sekar gadung melati. Ajan. Aku badhe nyimam, Pak. Nom. Nggih. Niku sami durare. Nggih. Menangi zaman Pun suara bro. Plung. Plung iki kok kaya lorokan. Plung. Ewo kaya ing harap nyedan ora Cocok. Cocok. lamun ora nglakoni boyo karepe nglaras kowe kok ya ora jajak bojo lho. Jan gumun ngene iki tak urak-urake. Piye? Ki mau alah dene karo Mas Widi kok ya le jenengan iku lho Mas, mbok yo nak karo Mbak Yuni iki dijak ora ning wong loro. Nah, iya nglaras bareng ini. Tak Nek tutuke ya. mau tekan ngendi? Iki amenangi jaman edan. Kali kaya terpe pamilih kali renggo kasanipun tunjangku Engko nek kampung. awit kesaning salah bejo bejan nekang isih bejo sing eling lawan waspada. Wiwitan mau aku dijak aku ben Bun. mundeng saka ngarep mau to. Jaman edan. Hah? Ana tamu. Bun, Mas. Monggo. Monggo nyuwun pangapunten. Monggo. Monggo. Gendare Pak De Swidi niku pun nganu aja kula nembang wah tamu iki mesti. Sampai niku karo Ana tamu ki Ati. Mas Widi to? Ah nggih. Wegene malah entuk pasangan anyar sakniki. Dia ajeng gawe grup anyar kok. Lah ning bareng kali Mas Widi di kali kula niku njur lali.
Pripun? Lah mbok yo iki mau ki aku wiwitan nembang ki dijak ra yo kula ki iso melu. Mboten ning sampean karo Mas Widi kompak lho. Kompak ngrungokke genderane Pak Swidi ki kepenak. Ngrungokke suarane bojoku ki ora penak. Jadi kaya karo suara Mas, bojone. Mas Dal, Mas Widi. Ya. Niki wonten tamu. Oh, Ya Cicit. pangapunten nggih Bapak Ibu. Panjenenganipun menika ra Bentar, nggih, Pak. Ibu Dr. Suyami M. Hum. Weh, Kalian panjenenganipun Bapak Agus Ini Riyanto Ibu. SP. Oh, Bapak Agus Rianto. Rianto SP. Wah, Saking pundi Den? dari mana? Saking BPNB. Prisa mboten? PNB. Nggih. Niku napa jenenge? Nah, mulane mangke nyuwun prisa. Urusan kendaraan-kendaraan. Kaya sampeyan. Niku ra BPKB. Hah? Niku BPKB. Oh, beda toh? BPNB. Oh, Aku nek kula tekon, iki jenenge kepiye? itu dari instansi BP. BPNB. BPNB. Prisa dene. Nah, mangke Bu Yami lah paring ngandaran luwih cetha malih. Oh, iya. BPNB menika menapa? Bu? BPNB menika Balai Pelestarian Nilai Budaya. Menika lembaga UPT Kebudayaan. Menika di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan Ya. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Jadi BPNB itu Balai Balai Pelestarian Nilai Budaya. dong kamu. Wah, baru tahu saya. Berarti melindungi seperti kita ini ya Bu ya, nilai-nilai budaya seperti gamelan. Jih. Tadi saya nembang Bu. Kita mempunyai kewajiban untuk mengelola pemajuan kebudayaan yang terdiri dari 10 macam mata kebudayaan, termasuk kesenian, termasuk pengetahuan tradisional, termasuk permainan tradisional, manuskrip, dan banyak hal. Itu kita sebagai lembaga di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan mempunyai kewajiban untuk mengelola dan memberi fasilitasi juga untuk kawan-kawan, rekan-rekan pengelola budaya. Jadi para pegiat budaya. Wah, seperti kita ini juga, ini sudah hampir 2 tahun saya itu tidak nembang Bu. Biasanya maju lomba mau copat, lomba mau copat saya dengan istri saya. Bojo kula juara terus lho, Bu. Wah, di daerah sini yang paling Pernah bagus. apa juara? Hah? Pernah apa sampean juara? Lo pernah. Daerah sini yang paling bagus suaranya selain saya nggak ada. Oh, Mas Dalijo yang juara kemarin itu sampean toh? Saya mau copat. Mulane tingkat dasar wisma. Ya. Tingkatane Ini malah kok kebetulan Mas Dalijo. Nggih. Ini desa dunia apa dewe ini. Iya. Kan mau nganake saparan. Oh, Udah kayak kumpul-kumpul itu udah kayak Nah, jate itu itu. tradisi setiap tahunnya kan Iya. saparan. Nah, ini kan bulan Sapar. lah musim pandemi ini terus gimana? Nah, Kemarin ini nggak ada makanya apa-apa. kan kita mau tanya sama beliau-beliau ini kok dianake saparan janjane gimana? Terus ceritane biyen piye? Itu kan awake dhewe belum tahu semuanya. Nah, ini kan pandemi seperti ini. Mau mengadakan penghargaan apapun tidak boleh ya toh. Iya. Cuman mau hajatan manten juga diundur. Kalau saparan ini bisa diundur nggak? sapar yo kudu sasine yo sasi sapar kok Loh, kalau sasi sapar masih pandemi lah kok sasi Jemati Lakir apa-apa. nek sasine rak yo ora iso dundur sopane sing dundur ki upamane arep pentas kowe sesuk awak dhewe lak kowe nek dundur-dundur kapan? Iki ora sado padu ya awake dhewe iki mirengke Nah. maringi dawuh ini lho. Oh, ini masalah pengunduran, ini masalah konflik. Ini Bu, ini. Di daerah istimewa Yogyakarta ini kan banyak upacara-upacara adat ya. Seperti salah satunya saparan. Itu kalau di Yogyakarta itu kira-kira ada berapa tempat yang rutin mengadakan upacara adat saparan? Kalau di IE itu memang ya wilayahnya wilayah budaya nggih. Iya. Dados meh saben wulan nika wonten acara tradisi adat. Lah ngengi saparan menika di DIY yang kita tahu Iya. itu di Kabupaten Sleman, Iya. di Kabupaten Kulon Progo, juga di
daerah Bantul. Kalau Sleman itu ada 4 macam, itu ada saparan bekakak di Gamping. Oh iya iya. Kemudian apeman Wonolelo. Iya. Kemudian ada merti dusun Tunggul Arum Di daerah Turi. di daerah Turi. Kemudian ada saparan Kuagon, itu di dusun Kuagon. Kemudian lajeng kalau Kulon Progo itu ada Kembul Sewu Dulur. Kembul Sewu Dulur itu Makan semacam bersama. kenduri makan bersama seluruh kembulan peserta makan. Iya. itu dilanjutkan dengan saparan Kedung Kayangan, itu Guyang Jaran Kepang, Guyang Jaran Kepang. Guyang Jaran Kepang. Jaran Kepang. Iya, saya itu mau bicara sama kamu Guyang Jaran Kepang. Iya. Mau naik Itu di mau naik Di jalan. Kedung Kayangan. Itu daerah mana, Bu? Di daerah Kulon Progo. Progo. Kemudian ada juga saparan Kalibuko. Kemudian ada saparan Wonosaren. Itu kalau di Bantul itu yang terkenal saparan Rebo Pungkasan di Wonokromo itu. Oh, yang kondang ada lempernya Lemper, itu. nggih, lemper raksasa, nggih. Pernah dengar tapi jenengan sudah pernah ke sana? Oh pernah saya dapat lempernya gede banget itu Bu. Gua itu mengapa kok harus sapar itu loh, dulu latar belakangnya kok nggak harus, kan baru suro, Nggih, habis suro terus sapar, nggih. brok mulut, ini kan juga ritual semua toh. Iya, iya. Nah ini supaya nggak mbok dulunya nggak sapar, kenapa harus sapar itu? Lah itu masing-masing tradisi itu punya latar belakang sendiri-sendiri. Misalnya saparan yang Rebo Pungkasan Wonokromo itu ceritanya dulu ada Mbah Kyai Wonokromo atau Mbah Kyai Welit itu yang dianggap sebagai orang yang punya ilmu lebih dan bisa menguasai ilmu pertabiban atau bisa menyembuhkan penyakit. Nah, konon pada bulan Sapar waktu itu ada semacam wabah di daerah Wonokromo. Iya, iya. Itu zaman Mataram Sultan Agung. Kemudian para tetangga sudah tahu kalau Mbah Wonokromo itu bisa menyembuhkan penyakit dengan cara disuwuk. Disuwuk itu dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, ditiupkan di air, kemudian diminumkan dan menurut pengakuan mereka sembuh. Nah, ketika ada wabah itu kan menjadi banyak orang yang ingin minta penyembuhan. Nah, Mbah Wonokromo itu merasa kerepotan karena banyak sekali orang yang datang. Nah, kemudian beliau berinisiatif agar pembacaan suwo itu bisa lebih efektif. Nah, bacaan suwo itu dibacakan di tempuran sungai Opak dan Sungai Winongo itu. Jadi akhirnya orang-orang yang menginginkan pengobatan atau penyembuhan diminta Langsung datang ke situ. Mandi di tempuran. Nah, itu ada yang kemudian sekarang menjadi tradisi misuh di sana. Mungkin dengar misuh. Misuh itu orang-orang yang datang mengumpat ya. Mengumpat, orang menyeberang sungai tempuran itu untuk mencapai ke Taman Gunung Permoni untuk tirakat itu pada misuh. Nah, itu sebenarnya salah kaprah. Sebenarnya misuh itu ketika Mbah Wonokromo memberitahu wis kono dosa suci misui awak neng kali tempuran. Lah misui awak itu misuh ya. Misui awak. Misui itu artinya membersihkan. Tapi kemudian salah kaprah, sambil nyebrang sambil misuh. Nah, itu yang wah, malahannya man. Tukang misal ngapa misui ya? Mau mencatat kata-katanya dulu. Kosakatanya misuh Aku opo. juga ngerti kan jero apa aku dipisui ra. Nah, ini loh. Bu Jadi Yani, salah Pak Agus. salah kaprah. Kadang kita memberikan mengartikan, memaknai sebuah upacara adat itu kalau tidak dong tenan itu sasar susur kayak tadi itu loh. Anjir. Misuh yang dikersake di sini adalah misuh wisuh untuk membersihkan. Tapi karena ya mungkin kan orang banyak itu sosok misui dan akhirnya jadi Karo miso-miso. Misui sama miso-miso kan beda. iya. Yang saya menarik yang ini ngeten. Pada miso jenengan. Paham kalih bisa niku moto. Sing menarik riyen kan ngoten tadi. Pripun, Pak? Zaman riyen kan nek do mison niku nek riyen niku anu Pak. Dadi do cincin to.
Iya. Tadi simbok ini udah cincin tak pada menarik niku. Ya ini Ajeng nyabrang saya menarik lagi. Menyabrang nyabrang ten gunung niku wae. Iya. Lajeng munggah ten gunung niku riyen. Nyebrang kali. Nyebrang kali niku. Iya. Cincin. Niku rada cincin. Kelihatannya ini lebih menarik lagi kalau kita jeda sedunia. Ya. Nanti dilanjutkan lagi ceritanya Oke. tentang cincin. itu. Cincin mau bisa. Cincin lah bisa. Iya. Nasionalisme adalah paham kebangsaan dari masyarakat suatu negara yang memiliki kesadaran dan semangat cinta tanah air dan bangsa yang ditunjukkan melalui sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat. Nasionalisme dapat kita kenali dari karakteristiknya. Nasionalisme memiliki ciri-ciri antara lain adanya persatuan dan kesatuan bangsa, adanya organisasi modern yang sifatnya nasional, perjuangan yang dilakukan sifatnya nasional. Nasionalisme bertujuan untuk kemerdekaan dan mendirikan suatu negara merdeka di mana kekuasaan tertinggi berada di tengah rakyat. Nasionalisme lebih mengutamakan pikiran, sehingga pendidikan memiliki peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Semangat nasionalisme juga tertuang dalam Pancasila, yaitu pada sila ketiga Pancasila yang bunyinya Persatuan Indonesia, dengan ciri-ciri rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, bangga memiliki tanah air dan bangsa Indonesia, memposisikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Bro, teh mau nih? Oh ya, makasih. Tahu nggak? Gue tadi habis baca berita. Katanya PSBB udah mau selesai. Bebas pokoknya gue abis ini mau jalan-jalan. Siapa bilang habis PSBB bisa bebas? Habis PSBB kan ada yang namanya new normal. New normal? Iya. Emang gue nggak normal? Bukan gitu. New normal atau tatanan kehidupan baru. Nah, kita sudah mulai dilonggarkan untuk beraktivitas di luar rumah, tapi tetap menjalankan protokol kesehatan seperti cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan juga untuk menghindari keramaian. Berarti tetap nggak bebas dong? Padahal gue kan abis ini mau nongkrong di kafe. Ah, jangan macam-macam deh. Pokoknya yang penting kalau mau keluar rumah itu untuk hal-hal yang penting aja. Misalnya bekerja, atau untuk berobat, atau hal-hal yang nggak bisa diwakilin untuk keluar rumah, atau nggak bisa dikerjain jarak jauh. Nah, sekarang udah paham kan? Di era tatanan kehidupan baru ini, ayo kita berkarya dan lebih produktif lagi. Tapi ingat, tetap mencegah penyebaran virus COVID-19. Oke? Siapa tuh? Anak baru, lu nggak tahu? Wah, kayaknya cocok nih jadi tatanan kehidupan baru gue. Ya, pemirsa RRI Net, kita masih bersama dalam obrolan budaya tentang upacara adat Saparan. Ya. Pak Agus, Bu Yami, tadi sampai di Cincing. Iya. Itu yang Saparan di Wonokromo. Pungkasan Wonokromo. Terus kalau di Sleman itu kan yang upacaranya sudah besar, yang banyak pengunjung itu biasanya di PKK itu. Oh, di PKK. Dulu-dulunya gimana tuh, Bu? Oh, itu dulu-dulunya ketika zaman awal-awal adanya Keraton Kasultanan Yogyakarta. Iya. Nah, setelah terjadi pembagian negari yang kita kenal sebagai Palian Negari di Giyanti itu, kan Pangeran Mangkubumi mendapatkan separuh wilayah Mataram dengan gelar Sultan, menjadi
Sri Sultan Hamengkubuwono I. Nah, ketika itu sebelum mendirikan keraton di tempatnya yang sekarang, kan beliau mesanggrah dulu di Gamping, di Ambar Ketawang. Nah, sambil mempersiapkan pembangunan keraton. Nah, di sana ada para abdinya atau orang-orang untuk keperluan membangun keraton itu kan menambang batu kapur. Menambang batu kapur di Gunung Gamping itu ya. Nah, kebetulan pada bulan Sapar itu terjadi musibah. Gunung Gamping itu longsor dan mengubur dua abdi kesayangan Sri Sultan Hamengkubuwono I yang namanya Kyai Wirosuto dan Nyai Wirosuto. Dan itu jasadnya tidak diketemukan. Kemudian selanjutnya sering terjadi musibah seperti itu. Akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono I kan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, teteki, bertapa. Kemudian mendapat wangsit, Gunung Gamping bersedia dikeduk, ditambang dengan syarat harus diberi persembahan sepasang pengantin. Nah, itu kan sebuah, ya masa mengorbankan pengantin. Akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono I itu berinisiatif menyetujui, menyanggupi tumbal pengorbanan pengantin itu, tetapi direko, dibuatkan patung mirip pengantin, sepasang pengantin yang terbuat dari bahan tepung ketan. Di dalamnya dikasih juruh dari gula merah. Nah, itu kemudian diarak, dibawa ke Gunung Gamping untuk disembelih. Istilahnya dibekakak. Disembelih itu kan dibekakak. Nah, jadilah itu kemudian setelah dilakukan upacara penyembelihan pengantin dalam tanda petik pengantin palsu itu, akhirnya musibah berhenti, hasilnya semakin surut dan aman. Akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono I menitahkan agar tradisi saparan penyembelihan pengantin bekakak itu dilaksanakan terus setiap bulan Sapar ya, gitu. Menariknya di sini loh Mas Dalijo. Nuwun sewu, Mas Man, Bu Yami. Untuk upacara penyembelihan itu, bekakak itu tertentu waktunya atau bisa awal Sapar, pertengahan atau di akhir bulan Sapar? Atau sudah ditentukan? Ditentukan pada hari Jumat. Setelah acara Jumatan itu antara tanggal 10 sampai 20. Jadi karena kan tidak tertentu, ya minggu kedua tidak tertentu Jumatnya ada di tanggal berapa, tetapi antara tanggal 10 sampai tanggal 20 itu dilaksanakan di hari Jumat. Memang sudah upacara bekakak itu kayak tidak sudah di agenda tahunan itu kayak sangat menarik loh. Pak Agus sudah pernah ke sana, Pak? Kebetulan yang agak dekat. Dalamnya dekat Gamping? Ya, dekat. Sleman asli. Mas Dalijo udah pernah lihat upacara? Pernah saya melihat itu, memang wah rame sekali. Tapi era pandemi ini dilakukan hanya beberapa orang atau tidak dilakukan sama sekali, Pak? Kalau untuk tahun kemarin itu karena pandemi itu memang tidak dilaksanakan. Tidak dilaksanakan, cuman ya istilahnya ada saji di situ, tetap ada saji. Oh iya. Karena tapi tetap ada. Memang itu kan sudah tradisi, meskipun kegiatannya sudah terbatas karena memang pandemi itu. Artinya tetap dilaksanakan, tetapi dengan sederhana, istilahnya celimen. Apa perlune. Jadi kalau yang kemarin-kemarin itu kan ada kirab budaya, ada tontonan yang menghadirkan penonton sangat banyak itu. Kalau sekarang yang penting inti dari acaranya kan penyembelihan pengantin bekakak itu tetap dilaksanakan, tetapi dengan cara sederhana, pelakunya hanya orang-orang tertentu, tidak menghadirkan penonton, tetapi ya karena memang tuntutan zaman harus prokes ketat ya dilaksanakan secara ketat itu. Nun sewu, kalau tadi bekakak jelas itu titah dalem, kira titah dalem dari wisik atau wangsit. Tapi kalau dengan yang di mana Wonokromo tadi harus dengan lemper
Misal diganti dengan lontong atau ketupat atau donat itu nggak boleh. Itu ada, enggak, saya penasaran, mengapa harus lemper itu loh? Ya itu kalau tradisi itu kadang-kadang kan kita mendapatkan informasinya karena sudah sangat dulu orang yang benar-benar menciptakan atau memulai itu kan kita juga sudah tidak bisa menelusur. Jadi godake ngakeh nek cara Jawa ini menurut pengakuan banyak orang itu katanya karena lemper itu makanan kesukaan Sultan Agung. Oh, kan begitu. Itu yang di Wonokromo, terus yang di Sleman tadi Bekaka. Nah ini Bu yang kan Sleman ada di daerah Ngemplak ya, ada Saparan Wonolilo, itu juga ada ceritanya itu Bu? Iya ada. Nah Sleman asli mesti tahu. Nah, Sleman asli. Gimana Pak Agus? Gimana Pak Agus? Sleman asli. Untuk Sleman itu memang ada acara Apeman gitu. Apeman. Acara apa namanya? Saparan Wonolilo. Ki Ageng Wonolilo. Itu juga dilaksanakan di hari Jumat. Di Jumat pertama kalau di sana itu di Wonolilo itu. Nah, itu kisahnya juga panjang sih. Ini ada kisahnya juga. Jadi di sana itu dulu ada sebelum Pak Wonolilo itu orang tuanya itu kan juga tinggalnya di Turgo malah. Di Turgo. Malah dari Turgo. Nah, di atas itu kan. Nah, di atas itu kan terlihat di bawah itu kok ada alas. Alas yang luas gitu. Nggih. Wonolilo. Nah, Wonolilo. Wono ngalilo. Alas ketok. Cetok. Malilo. Wono ngalilo. Jadi ditonton saking Turgo niku jelas. Turgo niku ono alas mbok kae terus do diopeni napa pripun. Ki Ageng Wonolilo itu kan langsung ke sana. Nah, itulah babat alas. Terus babat alas di sana. Lah terus mendirikan pondok. Padepokan. Tadi di situ bisa untuk mengaji dan lain-lain. Nah, terus diadakan upacara itu. Diadakan upacara karena di situ ada beberapa peninggalan, ada apa namanya Datombak, ada apa namanya Cuwilan Masjid Mustaka nggih. Ada ceritanya ada apa itu? Utang Ontokusumo itu juga ada. Nah, itu kan peninggalan Ki Ageng Wonolilo. Nah, upacara itu dilaksanakan kan juga untuk mengenang beliau, menghormati leluhur karena Ki Ageng Wonolilo kan juga dimakamkan di sana. Nah, di sana. Nah, di situ kan terus ada istilahnya upacara itu kan kalau pas posisi normal itu 1 minggu sebelum atau 2 minggu sebelum upacara itu sudah ada hiburan-hiburan. Nah, itu loh. Hiburan-hiburan. Saya sering sana ketoprak nggih. Kalimantan itu Mas. Gimana nggih campur sari. Nanti penonton sana itu nganti do hafal kok nanti sampai. Pokoknya zaman riyen niku nek niku ya do seneng niku. Iya. Nah, itu asal Mas Dalijo itu asal liwat itu wong-wong do nep lawang kok. Takut saking kondangnya itu ya. Saking kondangnya Mas Dalijo liwat sama kecampuran pedi. Gitu. Jadi kalau dulu itu seperti itu. Jadi 2 minggu sebelum acara inti untuk acara ada pasar malamnya. Ada pasar malamnya. Terkenal itu. Nggih, kan itu memang untuk memberikan hiburan ke masyarakat. Nah, terus di pas hari H itu kan juga ada pengaraan, ngarak Kota Ontokusumo dan lain-lain tadi itu. Kirap gitu ya. Dikirap itu dulu dari kelurahan Widodo Martani itu dibawa ke makam. Ini untuk perkembangan selanjutnya itu kan terus berangkatnya dari masjid. Kan di sana itu ada masjid, istilahnya apa ya? Masjid Tiban cara Jadi kaya dene nek riyen ku masjid ngerti ono iki. Ada juga ya di sana. Nggih, dadi ngerti ono masjid gitu, tapi nggak tahu. Nek istilahnya kayak Candi Prambanan kan yo iso 1000 candi 1000. Bandung Bondowoso. Hitung ayo mumet niku Pak. Mitosnya begitu ya. Nggih, dadi upacara niku pengirapan pusaka istilahnya. Niku dikirap saking riyen saking kelurahan, niki dikirap saking masjid. Dikirap masjid niku digawe ten makam. Nah niku kirap niku wonten pergodo-pergodonipun. Terus wonten
kubur rampe, anak apem dan lain-lain niku wau. Nah, terus digawa ten makam. Lah selama kirap niku mboten enten ngomong, Pak. Kudu bisu kaya mubeng beteng. Topom bisu gitu. Topom bisu kaya mubeng beteng lah itu. Nah, itu sebetulnya topom bisu itu nun sewu. Ini terlepas dari kirap itu sendiri. Itu ada maknanya tersendiri enggak nih? Nggih, topom bisu itu sebenarnya kita juga sambil jalan sambil berdoa untuk mendekatkan diri ke Allah kan. Nah, itu. Di situ. Jadi sing kleru lak awake dhewe sok lek gesi itu loh, Man. Topom bisu ini jane arep ngomong ning tutang-tuting tok. Enggak, saya lebih cenderung setuju dengan Pak Agus Bu Umi tadi. Ternyata jadi, untuk berdoa. Topom bisu itu supaya ade itu konsentrasi fokus iso berdoa, ora omong-omongan ngomong-ngomong ke ngrasani kancane gitu. Nggih, lha niku arep ora metu suarane ming ngenengke cipta. Wih, iki ampun kalau jawil-jawilan mungkin. Gini garwane pinter loh. Jawil-jawilan Bojone iki ya sok ngandani kalau mongso kadang ning ngandani ki ning kene ya cementel kadang ya ora. Ning tembung-tembung sing ki aku ya sithik-sithik. Lah niki nek pas nesu nggih mengheningkan cipta. Lah niku saya niku malah Bang. Ati Kang Dinten mengheningkan cipta cilaka. Kan nyaur. Nek ku ya kebangetan kok. Semuanya dihentikan pokoknya. Kalau marah beliau ini wah tadi rasa. Saparan di Wonolilo. Banyak di daerah istimewa Yogyakarta itu ya. Wonolilo, terus ada lagi Sleman di daerah utara sana di Tunggularum. Nah, itu juga ada ceritanya, Bu. Kalau itu sebenarnya melestarikan tradisi yang sudah ada. Sebenarnya kan tradisi-tradisi kemasyarakatan, kenduri bersama, berdoa bersama, mengadakan semacam bersih desa atau apa itu kan memang sudah ada sejak zaman dulu. Terus sekarang dikembangkan ada kirap itu didahului dengan mengambil air di 7 sumber atau apa itu. Terus kirap gunungan karena di sana itu sentra Salak, ada gunungan Salak. Kemudian seluruh masyarakat itu dengan sukarela karena sudah kebiasaan itu mengeluarkan sesaji, bukan sesaji dalam arti ini tapi makanan tumpeng robyong dengan segala lauk pauknya untuk nanti dimakan bersama-sama seluruh peserta upacara itu kalau di Tunggul Arum. Jadi intinya merti bumi Tunggul Arum itu nyedekai laut syukur untuk karena sudah mendapatkan rezeki dari tanah yang ditinggali. Ini lebih menariknya dari upacara-upacara adat itu kita bisa melihat bahwa masyarakat kita, masyarakat Jawa khususnya itu seneng nek kumpul-kumpul, sedulur rasane gitu ya. Tapi ini akan menjadi menarik, nanti kita akan tanya lagi nilai-nilai yang ada di dalam upacara itu sendiri. Tapi setelah yang satu ini, monggo. Deh, di mana-mana pada ngomongin virus corona mulu, nggak di rumah, nggak tetangga, nggak di TV, pusing aku. Iya, rame banget loh di sosmed, di berita, semuanya tentang corona. Kamu tahu nggak sih virus corona itu dari mana? Enggak, emang dari mana Kak? Katanya virus corona itu disebarin sama alien dari segitiga Bermuda. Ini pada ngobrolin apa sih? Kamu dapat informasi dari mana? Aku dapat informasi dari grup WA dan sosmed aku nih. Katanya tuh cuman hoax doang, nggak ada virus corona beneran. Gak usah percaya. Tunggu dulu. Itu grup WhatsApp dapat informasinya dari mana? Ada sumbernya nggak? Tahu. Nah, itu hati-hati. Jangan sampai kamu termakan berita hoax. Di internet itu tidak semuanya berita yang benar. Banyak di berita-berita simpang siur juga. Jadi setiap kali kamu dapat informasi, harus kamu cross check lagi ke sumbernya. Oh, seperti itu. Terus gimana dong? Nah, kamu kalau mau nyebarluaskan informasi, dicek dulu ini benar-benar informasi resmi dari pemerintah atau dari ahlinya, seperti dari tenaga kesehatan atau bukan. Kalau bukan, ya jangan disebar-sebar. Tapi aku udah sebarin ke grup, gimana dong? Udah, kalian nggak usah takut sama corona.
Aku punya alatnya. Ya, apa? Nih ya, ini kalung anti corona. Dijamin nggak akan bakal kena corona. Sumpah lo? Ya iya dong. Nih, mau. Kamu dapat informasi dari mana lagi tuh kalungnya beneran anti corona? Loh ini kan lagi trending, banyak. Yang trending belum tentu bener informasinya. Kamu tahu nggak anjuran pemerintah itu harusnya pakai apa? Pakai apa? Yang bener tuh pakai masker udah cukup, nggak usah pakai yang aneh-aneh. Enggak, pokoknya tetap pakai ini. Ini pokoknya bagus. Bagus banget. Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. Ya, pemirsa, kita masih bersama dalam obrolan budaya dari NET Yogyakarta dan masih bersama beliau berdua dari BPNB Yogyakarta. Tadi sudah Andarke sudah dijelaskan tentang Wonolelo, Wonokromo, terus sekarang Tumbuh Kakak. Nah, Tumbuh Yogyakarta ini kan juga luas ya. Nah, kalau di Kulon Progo? Di Kulon Progo itu ada yang namanya Saparan Kalibuko. Saparan Kalibuko. Ya. Itu di daerah mana? Enggak, agak-agak. Pokoknya itu Kulon Progo. Itu daerah Kulon Progo. Kulon Progo ki Jakarta kalau ki Kulon Progo. Kulonnya Kali Progo. Sampai arep pasang jeglongan ya. Kulon Progo ki provinsi sing paling luas. Kulonnya Kali Progo. Arep pasang jeglongan ngono to. Men lucu to. Ora. Iya, itu acaranya bentuknya apa? Itu acaranya bentuknya juga kenduri bersama. Jadi Kalibuko itu sendiri merupakan sebuah tempat di mana dulu Sunan Kalijogo dalam rangka syiar agama ke Jawa bagian selatan itu perjalanannya sampai di suatu tempat itu di tanah lapang di wilayah Kulon Progo itu. Beliau ketika itu dalam keadaan berpuasa. Nah, sampai di situ bertepatan dengan waktunya berbuka puasa. Jadi beliau berbuka di situ, membuka sangunya, bekalnya itu berupa nasi putih dengan lauk sate. Sate Bu? Sate kambing. Itu dahar sate kambing. Dahar sate kambing. Kalau ada kata-kata sate itu langsung pulang ya. Itu, nah, kemudian Sunan Kalijogo bersabda bahwa besok yen ana rejaning jaman papan kene iki diarani dijenengke Wali Buko. Sebenarnya Wali Buko karena Wali Sunan Kalijogo berbuka di situ. Tetapi kemudian dengan perjalanan waktu lidah Jawa menjadi berubah menjadi Kalibuko. Nah, dalam cerita itu nasi-nasi yang berceceran, nasi putih itu seketika tumbuh menjadi pohon-pohon besar. Kemudian tusuk sate yang sudah yang berserakan itu seketika tumbuh menjadi rumpun-rumpun bambu besar. Kemudian dari bumbu sate itu yang ada biji asemnya, klungsu itu juga seketika tumbuh menjadi pohon asem besar, dan pohon asem itu sampai sekarang masih ada, masih dipelihara. Dilestarikan. Jadi jenis upacaranya itu
yang harus ada itu menyembelih kambing. Menyembelih kambing, kemudian dagingnya dimasak oleh bapak-bapak karena waktu itu dalam perjalanan Wali Sunan Kalijogo kan yang mengiringkan santri-santri bapak-bapak laki-laki. Jadi sekarang diabadikan yang masak itu semuanya bapak-bapak dan tidak boleh diicipi. Kemudian kepala kambingnya ditanam di tempat upacara, keempat kaki kambingnya ditanam di pojok lapangan ya. Apa istilahnya? Empat kiblat papat itu penjuru mata angin itu. Nah, setelah dilakukan doa-doa bersama, kemudian seluruh peserta upacara makan bersama di punden itu. Kalau menarik dari semua cerita tadi, latar belakang diadakannya upacara-upacara adat itu, saya nonton di situ nggih Mas Dalijo. Saya dengar itu kok intinya itu kita itu menghormati leluhurnya, gitu. Menghormati leluhur dan berdoa, iya, sebagai wujud rasa syukur ya. Nah, ini loh, ini yang perlu kita ambil hikmahnya itu tuh. Ini kita tidak dengar seperti ini cerita latar belakangnya, mungkin penjelasannya. Kadang sok kita itu keliru mengartikannya, Mas. Nah, kadang dengan era zaman sekarang, apalagi kaum milenial ini, ngapain sih kayak gitu? Kok menghabiskan waktu ya? Itu biasanya berpendapat seperti itu. Jadi memang harus ada edukasi, harus ada wacana untuk kaum milenial zaman sekarang, bahwa apalagi ada yang berpendapat bahwa wah itu syirik dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu dijelaskan, karena bagaimanapun juga itu adalah merupakan simbol. Semuanya itu ada simbolnya, saya kira. Jadi merti bumi itu artinya juga kita berterima kasih kepada bumi yang telah memberi sarana kehidupan pada kita. Berterima kasih kepada bumi juga kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta gitu. Ya, jadi di samping itu hal yang sangat penting untuk kita wariskan itu kegotong royongan. Nah, karena dalam setiap tradisi itu pasti dilakukan secara gotong royong. Melibatkan banyak orang dan dengan sukarela urun. Nah, urun itu kan iso bondo, iso tenaga, gitu. Setidaknya untuk bisa terwujudnya sebuah kegiatan itu kan pasti dilakukan bersama-sama dengan keikhlasan. Misalnya dalam tradisi upacara yang misalnya di Kalibuko itu juga semua masyarakat mengeluarkan atau membawa nasi dengan segala lauk pauknya untuk kelengkapan makan makan sate kambing bersama itu. Dimanapun kan selalu ada seperti itu, dan di situ terjadi sebuah kebersamaan, sebuah kerukunan. Nah, itu yang perlu kita tanamkan. Dan kalau dikatakan sebagai musyrik atau syirik, toh itu semua doanya itu juga kepada Yang Maha Kuasa. Karena kita itu dulu sebelum Islam datang, kita itu sudah mengakui adanya Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa. Orang Jawa kan mengatakan Sang Hyang Murbeng Dumati. Murbeng Dumati Sang Pencipta kehidupan. Dan wujud ke kita takut untuk berbuat salah itu karena kita juga percaya adanya Sang Hyang Manon. Tuhan Maha mengetahui. Kalau kita akan melakukan sesuatu bukan takut kepada siapa-siapa, tetapi takut kepada Kang Murbeng Dumati Sang Hyang Manon. Nah, itu kan pengawasan Tuhan kan tidak bisa tertutupi oleh apapun. Nah, itu yang perlu kita wariskan, nilai kegotong royongan, rela berkorban dengan sukarela, dengan tulus ikhlas dan kebersamaan, karena itu bisa menciptakan sebuah kerukunan. Simbolnya kan seperti itu gitu. Kalau sudah jelas begini kan kita melihat suatu upacara adat itu ramai sekedar rupian rame-rame pemborosan. Nah, itu kan tidak hanya sekedar itu, tapi nilai-nilai ini tadi, kegotong royongan, ikhlas, tulus mendoakan leluhurnya, urunan barang iya tulus ikhlas. Aku desa kene arep nganake acara aku wis urun nggo. Arep ulun liyane wis durun. Lainnya sudah pada iuran, masa aku mau.
ya isin ora urun. Nek urun ya ora usah ngomong-ngomong. Ikhlas. Aku kalau urun itu kalau iuran kalau nggak difoto, nggak marem saya. Kok senengane ning foto Nah, ya jadi itu. rupiahnya berapa foto. Kuwi jenenge pamer Mas ngono kira. Nggak pamer, hanya memberitahu. Maaf ya Bu, Pak, ini suami saya itu memang seperti itu. Memang kayak Pak tadi Jota. Ada komorbid nyebai. Komorbidnya itu Pak. Sekarang ini loh, yang lebih kita melihat sing barang nyoto mawon. Iya. Kalau ada upacara-upacara adat kayak gitu yang kita ketahui, itu kan ekonomi juga berjalan ya. Ada bakul panganan, bakul yang dodol, dolanan yo payu Pasar itu malam loh. itu udah perekonomian berputar. Iya, itu simbiosis mutualisme ya. Jadi dalam kebersamaan semuanya bisa memetik sebuah hikmah yang kebaikan. Misalnya yang jualan juga senang karena laku mendapatkan rezeki, yang kepengen mendapat hiburan juga anak-anak juga akan tahu. Iya. Jadi saling menguntungkan gitu loh Bu. Jenenge simbiosis materialistis. Bojo kula niku simbiosis materialistis. Dua orang iki. Blas. Simbiosis mutualisme. Oh. Hubungan yang saling membutuhkan. Saling menguntungkan. Oh lah ini materialistis menguntungkan. Saling simbiosis. Jadi tadi itu nembang apa? Ini menggambarkan suasana pada saat ini tepat juga. Iya. Itu adalah yayasan atau dari yang buat apa syair tembang itu Raden Ngabei Ronggo Warsito. Itu zaman edan. Nun sewu. Ibu Yami ini juga nembang juga. Oh iya. Ini belum tahu toh. Mari Bu. Monggo Bu nun sewu. Nyuwun gungannya. Gungannya apa? Gungannya perkenannya. Mohon maunya. Oh iya, ini. Metik saking serat Tripoma mawon nggih. Oh boleh. Jong Tripoma. Apa kuwi? Ora ta? 3 Tanggane contoh. apa dhewe? 3 teladan. Ya. Upomo, Tripomo, 3 teladan. 3 teladan. 3 teladan itu siapa aja? Itu karya Mangkunegara. Ya, yang dijadikan teladan itu 1 Patih Sumantri. Oh. Patih Sumantri itu patihnya di Maespati. Iya. Yang kedua Kumbakarna. Adiknya Rahwana. Yang ketiga Adipati Karna. Nah, itu idola saya. Oh iya. Tembang ini juga ada nilai-nilai iya. ajarannya di situ ya. Nggih. Kalau yang tadi ditembangkan Mas Dalijo itu kan Serat Kolotida. Nah, kok tahu? Ya tahu, saya kan mengkaji naskah. Saya mengkaji naskah. Ketika itu kan suasana di Keraton Surakarta sedang istilahnya huru-hara ya. Pada masa penjajahan tidak labil, jadi tokoh-tokoh pejabatnya banyak yang perilakunya tidak memuaskan rakyat. Jadi kemudian Raden Ngabei Ronggo Warsito sebagai pujangga Keraton Surakarta itu menciptakan naskah Serat Kolotida itu tadi. Menangi zaman edan ketika itu diandaikan suasana kehidupan sedang tidak normal, jadi dianggap edan. Ini juga ada ceritanya sendiri. Iya, setiap tembang Mojopat itu ada latar belakang penciptaannya. Ini sesuk dipentaskan yang sing saparan ini di sana di sesuk. Pembukaannya. Sekarang iya, yang tadi kamu nembang. Nah, sekarang ibu sekarang belum saya monggo Bu. Tripomo nggih. Nggih, Tripomo. Yogyanira kang para prajurit lamun sira bisa anulata to ing nguni caritane andalira Sang Prabu sasra bau
Maespati aran Patih Swanda lelabuhan nipun kang ginelung triprakara guna kaya urune kang den antepi nuhoni trah utama. Jadi dari tembang ini yang bisa kita kita contoh bahwa Patih Swanda itu dalam mengabdikan diri ke Maespati itu memegang 3 pedoman hidup. Guna, kaya, purun. Guna itu semua manusia harus memiliki sebuah kepandaian, keterampilan. Guna, berguna. Kalau dalam film-film sekarang, film-film kungfu itu kalau ada orang yang melakukan kesalahan memang tidak berguna. Nah, itu memang tidak berguna. Kita harus menjadi orang harus berguna. Entah dalam kapasitas sebagai apapun, semua orang pasti memiliki. Ya. Kemudian guna kaya. Kaya itu kita harus bisa memberikan penghasilan. Entah wujudnya apa. Penghasilan belum tentu harus berwujud uang. Tetapi penghasilan misalnya urun tenaga. Nasihat. Itu kan memberikan sesuatu. Yang ketiga purun. Purun itu kita punya kemauan, punya tekad. Jadi orang hidup itu harus punya greget. Nah, itu jadi guna kaya purun yang keteladanan yang ada di tembang itu sama seperti upacara saparan itu sendiri. Ternyata di dalamnya juga ada nilai-nilai keteladanan yang bagus sekarang ini dicake dalam kehidupan bermasyarakat ini. Seperti tadi pengorbanannya Ki Wirosuto, pengorbanannya Ki Ageng Wonolilo, dan yang di Wonokromo tadi gitu. Bagaimana perjuangan-perjuangan beliau itu. Nah ini loh Mas Talijo, kita dapat ilmu banyak hari ini. Ilmu banyak yang sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam, nenek moyang para leluhur kita zaman dulu itu memberikan nasihat kepada anak cucunya itu tidak hanya dengan kata-kata, betul. Tapi dengan perilaku perbuatan dicontohkan. Ini loh seperti ini. Tapi ini waktunya kita terus nanti latihan. Terima kasih Pak Agus Rawuhipun. Semoga bermanfaat. Besok saya tak sowan ke sana, besok lagi. Pak Agus siap. Mau saya catat. Dan saya mau mendaftar. Enggak, mendingan sampun siap daftar.